Jelaskan lagi beberapa hadis yang menggambarkan dan juga menjelaskan kepada kita kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur dan sampai bangun tidur. Yang mana kebiasaan tersebut adalah kebiasaannya Rasulullah SAW, yang mana kita diminta untuk mencontoh daripada kebiasaan tersebut. Dijelaskan di sini ketika Rasulullah SAW hendak tidur di malam hari, biasanya Rasulullah SAW sunnahnya beliau itu ketika tidur menghadap ke arah kanan. Dan dijelaskan di sini ittaja'a ala syaqqihil ayman, menghadap ke arah kanan, dan bahkan para ulama menjelaskan lebih baik lagi kalau kita menghadap ke kanan dan juga menghadapnya langsung ke kiblat. Itu lebih baik. Dan juga dijelaskan di dalam hadis ini Rasulullah SAW meminta kepada kita kalau kita itu terbaring ataupun ingin tidur di atas kasur, hendaknya kita mengambil wudhu terlebih dahulu. Yang artinya apa? Tidur dalam keadaan suci, tahir. Jika ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka bis-shalah. Kalau kalian ingin tidur di tempat tidur kalian, maka ambillah air wudhu terlebih dahulu seperti wudhunya kalian ketika kalian hendak sholat. Dan di situ Rasulullah SAW pun memerintahkan summa taji' ala syaqqikal ayman. Hendaknya kalian menghadap ke kanan. Ada riwayat yang lain tadi dijelaskan di sini Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di bawah kepalanya. Dan di sini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzal wa nabiyyika alladhi arsal. Kalau kalian membaca doa tersebut dan kalian wafat di dalam tidur kalian, maka kalian wafat dalam keadaan yang sangat sempurna. Dijelaskan lagi di dalam hadis yang lain, kalau tadi adalah doa yang panjang, dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW, beliau pun juga memiliki doa yang pendek. Dijelaskan di sini, Bismika amutu wa ahya. Dan juga ketika bangun tidur diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan zikir ataupun doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan juga ada riwayat lagi yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW Ibn Abbas, yang mana beliau pernah tidur bersama Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumah istrinya yang bernama Maimunah. Di situ Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur bersama Rasulullah SAW dan beliau pun menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam hari ataupun ketika bangun di malam hari. Beliau pun mengambil air wudhu. Ada riwayat yang lain beliau membacakan akhir ayat yang ada di dalam surat An-Nisa, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sampai akhir ayat. Dan di situ Rasulullah SAW pun melakukan salat witir yang kurang lebih dijelaskan di sini 11 sampai 13 rakaat. Para ulama menjelaskan 2 rakaat pertama itu adalah 2 rakaat pembuka, dan 11 rakaat yang terakhir itu adalah sholat witir yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan juga doa yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah sholat sunnah qabliyatus subuh ataupun sholat sunnah fajar. Beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura, yang biasanya seringkali kita baca ketika setelah sholat sunnatul fajar. Dan juga Rasulullah SAW di sini juga mengajarkan kepada kita di dalam hadis yang tadi kita baca, bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.